Shalom, mewakili FA Keluarga Besar GBI Medan Plaza, saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Berkiranya tahun 2021 ini menjadi tahun di mana kita lebih baik lagi, lebih semakin bergairah lagi di dalam Tuhan, secara khusus menghadapi situasi yang belum pasti ke depan ini. Ya, kita harus semakin bersemangat dan berharap terus kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi tahun 2021 yang kita juga belum tahu bagaimana ke depan ini, tapi sebagai orang Kristen kita harus memiliki pandangan yang positif bahwa tahun 2021 pasti lebih baik daripada tahun 2020 yang sudah kita lalui. Nah, oleh karena itu di dalam tahun 2021 secara khusus bulan Januari ini, Tuhan mengajak kita untuk lebih intensif lagi di dalam kebenaran, yang dimana selama 4 bulan ini kita sudah belajar tentang kebenaran. Maka kita akan dibawa kepada hal yang lebih lagi, yaitu berintegritas dan tetap berada di dalam kebenaran itu, ya, berjalan dalam integritas dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi judul besar bagi kita di tahun 2021, secara khusus di bulan Januari ini, kita dibawa melalui Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang ke-2, yaitu dikatakan begini, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela dan yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya, berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ada 3 yang Tuhan tuntut bagi kita mengawali tahun 2021 ini. Bahkan di dalam Amsal 13 ayat 6 dikatakan begini, dari buah mulutnya seseorang akan memakan yang baik. Ya, nah, setelah kita belajar begitu banyak tentang kebenaran, hidup di dalam kebenaran, apa itu kebenaran, maka memasuki 2021 ini, maka kita dipimpin Tuhan untuk melangkah dengan tindakan iman, yaitu melalui integritas. Nah, apa itu integritas? Integritas itu bahasa mudahnya gitu ya, bahasa mudahnya itu kita itu bertindak apa adanya. Ya, gitu. Apa adanya itu ya perkataan kita itu, apa yang kita sampaikan itu kepada orang lain, ya itulah kita. Itulah kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari kehidupan kita, tidak ada yang kita sembunyikan dari kehidupan kita. Nah, itu yang Tuhan inginkan bagi kita di awal tahun 2021 ini. Bahkan dikatakan bahwa integritas adalah kekuatan konstruksi daripada gereja Tuhan memasuki tahun 2021 ini. Jadi kekuatan strukturnya kita itu, konstruksinya itu adalah integritas. Ya. Nah, bahwa kehidupan seorang Kristen selain harus memiliki kehidupan kerohanian yang tinggi, tetapi juga harus ditunjang dengan integritas diri dalam kehidupannya. Jadi kerohanian kita itu harus selaras dengan integritas daripada kehidupan kita. Nah, bobot kekristenan kita itu tidak ditentukan oleh pendidikan yang tinggi semata atau banyaknya pengalaman-pengalaman kita di dalam banyak hal, tetapi juga adalah integritas.
kita sebagai orang Kristen. Nah, keruntuhan masyarakat juga diawali dengan pemimpin yang kehilangan integritasnya. Saat seorang pemimpin itu kehilangan integritas, maka masyarakat juga akan runtuh. Kehidupan moral masyarakat itu akan runtuh. Oleh karena itu, kekristenan yang berintegritas itu akan membuat suatu bangsa, suatu masyarakat itu akan bertumbuh naik dan naik dan naik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang selalu mematutkan hidupnya dengan firman Tuhan. Nah, jikalau kita mau menjadi orang yang berintegritas, kita harus mematutkan, menselaraskan, menyocokkan diri kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bergantung penuh pada pimpinan Roh Kudus dan mengusahakan karakter yang baik dan selalu menunjukkan sikap kerendahan hati. Jadi, kata kunci daripada kekristenan itu adalah Kristen yang berintegritas. Ya. Menurut John Maxwell yang dikutip oleh Enoch F. Sairang berkata bahwa seseorang yang memiliki integritas, kata-katanya dan perbuatannya selalu selaras. Ia ada sebagaimana ia ada, tidak peduli dimanapun dan dengan siapapun ia berada. Ya. Seseorang yang memiliki integritas tidak terbagi atau berpura-pura, ia adalah seutuhnya. Dan kehidupannya terhindar dari terhimpun bersama. Seseorang yang memiliki integritas tidak akan menyembunyikan sesuatu dan tidak takut pada apapun. Hidupnya bagaikan buku yang terbuka, semuanya dapat didemonstrasikan setiap hari. Ya. Bahkan Alkitab dengan tegas banyak menuliskan bahwa kekristenan itu harus merefleksikan keintegritasan. Kejadian 17 ayat 1 bahkan 1 Petrus 5 ayat 4 sampai 6 itu menuntut kita untuk berintegritas. Dennis Waitley mengatakan bahwa integritas adalah sebuah standar moral dan etika pribadi dan tidak ada hubungannya dengan situasi yang kebetulan yang ada di sekitar kita dan tidak mendorong kecepatan. Artinya, moral dan etika pribadi tidak ada hubungannya dengan situasi yang kebetulan, tetapi itu dibentuk dari kehidupan kita. Persediaannya yang sedikit kini semakin sedikit, tetapi tanpa integritas, maka kekristenan hanyalah ulasan. Nah, pemimpin yang memiliki integritas menurut 2 Timotius 2, ya, kita akan bahas banyak di sini tentang kepemimpinan karena Timotius itu meneladani Paulus yang memang tegas agar dia itu memberikan suatu contoh teladan kepada banyak orang-orang di Asia Kecil. Ya. Kepada Timotius, pemimpin yang masih muda itu, Rasul Paulus menulis, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." 2 Timotius 2 ayat 2. Ya. Di seorang pemimpin itu harus menjadi orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar. Dalam kaitannya seorang Kristen yang berintegritas, penekanan daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Dengan kata lain, bahwa pemimpin atau Kristen yang diinginkan Tuhan itu adalah Kristen yang dapat dipercaya dan Kristen yang cakap mengajar orang lain. Nah, John Dale mengatakan bahwa ketika menasihati Timotius dalam menyeleksi calon-calon pemimpin gereja pada masa itu, maka Paulus mengatakan hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya, gereja itu harus melahirkan
pemimpin yang berintegritas sehingga melahirkan pemimpin yang bukan hanya berlaku di tengah-tengah jemaat tetapi memiliki nama baik, reputasi yang baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. 1 Timotius 3 ayat 7. Nah, hal yang sama dikatakan juga oleh Gene Getz sebagaimana dikutip oleh Harry Crabb, berkata bahwa ketika Paulus memerintah Timotius dan Titus untuk mencari orang-orang untuk posisi kepemimpinan, ia memerintahkan mereka untuk mencari beberapa yang berintegritas. Ya. Nah, bagaimana ciri-ciri seorang Kristen yang berintegritas itu? 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan pemimpin yang memiliki integritas adalah pemimpin yang dapat dipercayai. Tadi dikatakan pemimpin yang dapat dipercayai. Ya, dengan kata lain, pemimpin yang memiliki integritas adalah Kristen yang memperoleh kepercayaan. Ya, kita dipercaya oleh Tuhan. Nah, kalau tidak demikian maka tidak ada orang yang mau menjadi pengikut. Nah, karena kita dipercayalah, maka ada pengikut. Kekristenan itu pengaruh karena kita dapat dipercaya. John Maxwell dan Yakob Tomatala menulis dalam bukunya masing-masing bahwa kekristenan adalah seorang yang punya pengikut. Ya. Yang kedua, pemimpin yang hidup dalam kekudusan. 2 Timotius 2 ayat 21 berkata bahwa jika seorang menyucikan dirinya dalam hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di saat kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, maka kita akan dipakai untuk maksud yang mulia. Di saat kita dipisahkan dari hal yang jahat itu, maka kita akan masuk kepada hal yang mulia. Kita dikuduskan dan dipandang oleh tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada di FA dan Bapak Ibu kita diperlengkapi di dalam FA, itu adalah suatu proses kita untuk masuk di dalam perabot rumah untuk maksud yang mulia, dan kita akan semakin dikuduskan dan dipandang untuk dipakai oleh tuannya yaitu Yesus Kristus untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang mulia, menggenapi rencana Allah bagi dunia ini melalui kehidupan kita. Bahwa seorang yang dapat dipercaya adalah seseorang yang telah dikuduskan. Ya, di saat kita menjadi orang percaya dan dapat dipercaya, maka kita adalah orang-orang yang dikuduskan, dipisahkan, gitu ya, dipisahkan. Dalam konteks kepemimpinan dapat dikatakan bahwa pemimpin yang dapat dipercayai adalah pemimpin yang telah dikuduskan atau pemimpin yang hidup dalam kekudusan. Ya. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 3 berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Penekanan 3 kali dari ayat ini adalah salah satu banyak bagian yang menekankan kekudusan Allah. Jadi kekudusan berasal dari Allah itu sendiri. Ya, tanpa kekudusan, tidak seorang pun mampu melihat Allah dan berhubungan dengan Allah secara pribadi. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dapat dipakai untuk melihat kekudusan seseorang? Ukurannya ialah makin tinggi kerohanian seseorang, makin mudah ia mengaku dosa dan kesalahannya. Orang yang kudus akan semakin mudah mengaku dosa dan kesalahannya dan sedia untuk menyelesaikannya. Mengaku dosa, mengaku kesalahan, dan sedia untuk menyelesaikannya, bukan didiamkan. Ya. Orang yang mudah mengaku dosa juga mudah menerima pengampunan. Dan orang yang mudah menerima pengampunan akan mendapatkan juga kegembiraan. Tidak banyak musuh, maka muka kita kemanapun kita melangkah akan selalu berceria. Ya. Nah, yang kedua, pemimpin yang hidup dalam ketulusan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memasuki
tahun 2021 ini, maka kita diajak Tuhan untuk hidup dalam ketulusan, ya, ketulusan bekerja di tempat yang Tuhan tempatkan kita, di mana kita bekerja, baik itu di dalam pelayanan. Yang dibutuhkan itu adalah ketulusan. Nah, ketulusan itu sangatlah penting. Nah, bahkan dikatakan oleh Paulus, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat 15. Ya, jadi usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Yang dimaksud dengan kata-kata yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu adalah sikap yang tulus atau ketulusan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda bekerja di kantor, nah, kerjakanlah semua pekerjaan itu dengan tulus. Anda melayani, kerjakanlah pelayanan kita itu dengan ketulusan. Nah, bahwa persyaratan lain yang tidak kalah penting dari seorang pemimpin yang dapat dipercaya adalah hidup dalam ketulusan. Ya, harus diperhatikan bahwa kekristenan yang tulus tidak harus mengiklankan fakta, bukan bukan kehadiran kita yang harus kita nyatakan kepada orang lain, tetapi eksistensi kita gitu. Pemimpin yang tulus akan kelihatan dalam segala hal yang dilakukan dan akan segera diketahui oleh setiap orang secara umum. Demikian pula ketidaktulusan tidak dapat disembunyikan, disamarkan atau ditutupi, tidak peduli secakap apapun seseorang dalam hal-hal lainnya. Ya. Seorang hamba Tuhan berkata, Gen Ronald berkata, ketulusan adalah perilaku tanpa kepura-puraan dan kesan yang palsu. Nah, pemimpin yang berintegritas, bersikap tulus, tindakan mereka sesuai dengan perkataannya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kekristenan yang memiliki konsistensi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan situasi COVID yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, nah, kita berdoa dengan adanya vaksin itu kita boleh memulai kembali aktivitas secara normal, ya. Yang kalau selama ini kan kita new normal, ya, tetapi normal kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, namun dalam hal situasi yang belum tahu kita kapan, maka kita akan dibutuhkan suatu sikap yang konsisten, berkelanjutan terus, begitu ya. 2 Timotius 2 ayat 3-6 Paulus mengatakan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kayak penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, dengan ilustrasi yang sederhana ini, maka Paulus menyebut prajurit, olahragawan, petani itu menekankan dengan satu yang disebut dengan konsistensi. Bahwa seorang Kristen itu haruslah memiliki konsistensi, bertahan sampai akhir. Anda dan saya adalah pemenang untuk menghadapi COVID-19 ini, karena di depan itu berkatnya besar. Nah, Fred Smith mengatakan bahwa pada dasarnya para anggota suatu kelompok ingin menjadi rekan kerja bagi pemimpinnya, tetapi mereka harus mengetahui bagaimana melakukannya. Nah, sikap konsistensi dari pemimpinnya lah yang akan menjadi jawabannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang harus menjadi role model
daripada kehidupan bermasyarakat yang ada di sekitar kita. Kita menjadi contoh yang harus diikuti oleh orang lain untuk menghadapi tahun 2021 ini. Nah, sikap kita sebagai orang yang konsisten tetap teguh mengerjakan kebenaran sekalipun situasinya sepertinya tidak mungkin, itulah yang membuat kita akan diikuti oleh orang lain terus, ya. Nah, seorang pemimpin yang tidak bersikap konsisten dapat membingungkan anggotanya. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya itu pemimpin yang memiliki keteguhan hati. 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10 mengatakan begini, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ya, jadi memiliki keteguhan hati. Sekalipun Paulus berkata bahwa dia itu menderita, bahkan dibelenggu, tetapi firman Tuhan tidak pernah dibelenggu. Saat kita memiliki keteguhan hati dengan kebenaran, maka orang akan melihat keteguhan hati kita itu dan mereka akan percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Dengan cepat saja penyebab pemimpin tidak memiliki integritas. Yang pertama itu tidak memiliki keyakinan, kurang percaya diri, kurang memiliki iman yang menjadi dasar dia bertindak. Yang kedua itu adalah tidak memberi penghargaan. Hal lain yang dapat menyebabkan seorang pemimpin untuk tidak memiliki integritas adalah kebiasaannya untuk tidak memberikan pada orang lain penghargaan yang merupakan hak mereka. Jadi belajar menghargai orang lain yang ada di sekitar kita, ya. Tidak ada keterbukaan, ditutupi, itu lawan daripada integritas. Nah, terus sikap egoisme, mementingkan diri sendiri. Nah, itu juga membuat kita tidak memiliki integritas. Nah, kebutuhan seorang yang berintegritas adalah menjadi pemimpin untuk menuntut disiplin diri yang kuat, dan disiplin ini hanya bisa apabila ada niat yang sama kuat pula. Jadi kita harus memiliki disiplin yang kuat dan ada niat yang kuat. Jadi bahasa baiknya itu, ya saya katakan itu bahasa baiknya harus memiliki tindakan iman, gitu ya. Jadi tindakan iman itu ada dasarnya firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk bertindak, karena ada harapan dari tindakan kita itu. Ada janji dari tindakan kita itu. Nah, melalui apa? Yang pertama itu mendengar apa yang kata firman Tuhan. Nah, kembali lagi, kebenaran itu, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kita mendengar. Nah, dari apa yang kita dengar itu masuk ke hati kita, dan dari hati kita, dari situlah kita akan bertindak. Jadi dengar, masuk ke hati, di hati kita olah. Nah, dari hatilah kita akan bertindak, sehingga kebenaran itu akan menentukan tindakan kita. Dan saya percaya kalau kebenaran yang masuk, maka tindakan kita juga akan benar. Itulah orang yang berintegritas, mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, ya. Nah, yang kedua, bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran itu sendiri. Nah, bahkan dikatakan sesungguhnya kita tidak mampu untuk berdoa, tidak dapat berdoa, tetapi Roh Kudus yang mengajari kita untuk berdoa. Itu masih dalam berdoa, apalagi bertindak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bertindak itu kita butuh
pimpinan daripada Roh Kudus. Tanpa ragu kepemimpinan Yesus dalam masa hidupnya yang relatif pendek, yaitu selama 33 tahun, telah menembus ruang dan waktu serta memberikan warna yang sangat mendalam bagi dunia. Nah, pengikutnya melewati batas negara, bangsa, suku, bangsa, serta meliputi berbagai latar belakang budaya. Lebih lagi pola suksesinya telah berhasil menurunkan pemimpin-pemimpin lain yang disegani dan dihormati dalam percaturan dunia internasional juga. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan daripada Yesus itu tidak pernah lepas daripada bergantung kepada Roh Kudus. Dalam mengomentari kepemimpinan Yesus yang luar biasa itu, maka seorang hamba Tuhan bernama A.B. Susanto mengatakan, Roh Kuduslah yang membuat Yesus tampil berkarisma. Ya, dari dirinya terpancar kekuatan pribadi yang membuat banyak orang percaya kepadanya. Bahkan ia mampu membuat para pengikutnya meninggalkan segala-galanya guna mengikuti dia dan berkarya bersama-sama dalam satu tim kerja yang padu dan konsisten. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita miliki, ya. Baca firman Tuhan, ya, hidupi firman Tuhan itu. Baru yang kedua, bergantung penuh kepada Roh Kudus. Ya, kesimpulan bagi kita untuk dasar bagi kita bertindak di sepanjang bulan Januari mengawali tahun 2021 ini adalah berjalanlah dengan berintegritas. Integritas perlu bagi setiap kita supaya pilar-pilarnya menjadi superstruktur, yang begitu struktur yang kuat, ya. Integritas adalah kekuatan konstruksi daripada kepemimpinan Kristen dan kekristenan itu sendiri. Bahwa dalam kehidupan seorang Kristen tidak hanya harus memiliki suatu kehidupan kerohanian yang tinggi, tetapi juga harus ditunjang oleh integritas diri dalam kepemimpinan kita. Bobot kekristenan tidak ditentukan oleh tingginya pendidikan semata-mata, sekalipun memang pendidikan itu tetap penting, tetapi hiduplah melalui integritas. Itu yang Tuhan mau bagi kita sepanjang bulan Januari 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap bersemangat, tetap di dalam EPA. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur Tuhan mengawali tahun 2021 ini, Tuhan membawa kami untuk berjalan di dalam integritas dan terus hidup di dalam kebenaran itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya jikalau kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Firman-Mu berkata bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kami yang akan menerangi jalan-jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, di tahun 2021 ini yang belum kami tahu bagaimana situasinya, tapi namun satu hal yang kami tahu, jikalau kami ada di dalam Tuhan, maka firman-Mu yang akan menerangi langkah kami, menerangi jalan-jalan kami, sehingga jalan-jalan yang kami tempuh adalah jalan-jalan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan, buat seluruh FA maupun anggota keluarga kami yang belum terhisap di dalam FA. Dan kiranya Tuhan, di dalam tahun 2021 ini kami semakin bergairah, kami semakin hidup di dalam Tuhan, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang konsisten, bahkan memiliki jiwa seorang pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu buat gereja-Mu, secara khusus keluarga besar GBM dan Plaza, biar kiranya berkat Tuhan menyertai kami di sepanjang tahun 2021 ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.